Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita pembelajaran dimulai, alangkah baiknya untuk penyemangat kita mulai yang namanya ice breaking. Paham ya ice breaking ya? Yaitu pendahuluan sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Oke, ayo sekarang bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3, marilah bergembira. Oke, terima kasih. Sekarang dipimpin doa untuk mulai aktivitas pembelajaran. Silahkan Mas Rizky untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, selamat pagi anak-anakku sekalian semua. Bapak absen dulu ya. Rangga, Ibnu, Silva, Nunung, Rizky, Syahful Abil. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memperbaiki audio amplifier. Anak-anak pasti sudah punya gambaran amplifier itu apa, bahwa amplifier adalah sebuah penguatan, di mana penguatan itu dia bisa menguatkan audio berkali-kali lipat. Pasti anak-anak di rumah juga punya yang namanya amplifier. Sebagai contoh, mungkin anak-anak di rumah punya yang namanya home theater, juga ada, itu ada amplifiernya. Kemudian ada yang namanya ampli untuk menguatkan toa, atau di rumah yang banyak sekali yang berhubungan dengan amplifier adalah speaker aktif. Anak-anak di rumah ada yang tidak punya speaker aktif? Punya semua ya? Punya, karena di era modern seperti ini speaker aktif itu sangat murah sehingga sudah merakyat. Di pelajaran kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam penguat audio, dari penguat kelas A, kelas B, kemudian kelas C dan lain sebagainya. Oleh karena itu hari ini kita masuk di pembelajaran bagaimana cara memperbaiki penguat audio amplifier. Kemudian nanti Pak Guru akan menilai anak-anak semua. Yang pertama nanti penilaian tentang sikap. Nah, kemudian yang kedua tentang pengetahuan. Kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah tentang keterampilan. Oke, anak-anakku, kita lihat yang awal ini sebelum kita mulai pembelajaran. Apakah nanti anak-anakku sekalian semua sudah memahami? Di situ ada 2 soal. Nah, soal ini tolong anak-anakku sebelum nanti kita mulai kegiatan belajar ini dijawab dulu. Ada 2 soal. Silakan, saya kasih waktu 2 menit. Silakan. Ada 2 soal. Yang pertama, diketahui sebuah amplifier ya, dengan gejala kerusakan R13 atau 330 ohm
pada kakek emitor transistor 5. Kemudian penyebabnya itu apa pada resistor itu ya, itu ada pilihan gandanya. Kemudian yang kedua tentang hubung singkat bagian input sinyal amplifier dapat mengakibatkan apa. Nah, ini ada pilihan gandanya. Silakan anak-anakku bentuk kelompok sebelum pembelajaran dimulai. Pak Guru hanya sebagai fasilitator saja ya. Bentuk kelompok ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti tugas anak-anakku setelah Bapak menerangkan ini, maka kalian nanti tak suruh untuk menganalisa. Di situ di depan ada modul ya, modulnya seperti ini anak-anakku ya. Ini sama dengan punya kalian. Nah, ini adalah sebuah modul amplifier ya. Modul ini nanti anak-anakku setelah Bapak memberi pembahasan tentang perbaikan audio amplifier, nanti anak-anak suruh menganalisa di bagian OCL 150 watt. Di situ sudah ada peralatannya berupa multimeter. Nanti anak-anak catat ya. Untuk pertemuan awal ini anak-anak hanya untuk menganalisa saja ya. Jadi nanti komponen apa yang rusak kemudian nanti ditandai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Paham ya? Oke, sekarang Bapak terangkan yang pertama tentang perbaikan audio amplifier. Bapak ambil dari OCL 150 watt. Nah, dari perbaikan ini memiliki tujuan anak-anakku sekalian semua. Tujuan yang pertama apa? Bisa menganalisis kerusakan macam-macam penguat audio dengan teliti. Jadi anak-anak setelah nanti kalian mendapatkan pelajaran ini, kalian belajar menganalisis dengan tepat ya. Tidak hanya asal-asalan menganalisis, tapi memakai prosedur dalam ilmu analisis skema ya. Jadi nanti kalian lihat skemanya, kemudian dianalisis bagian mana yang rusak, kemudian nanti ditulis, ditandai. Pak, saya tidak bisa Pak, kamu punya alat di sini namanya multimeter. Nanti kalian bisa menganalisis melalui alat tersebut. Kemudian yang kedua, ini ada menemukan kerusakan. Oke, berarti setelah kalian nanti menganalisa, maka saya harapkan bisa menemukan kerusakan-kerusakan yang ada pada audio amplifier, khususnya OCL 150 watt. Pasti banyak yang nanya, Pak kok pakainya OCL? Ya, karena OCL ini selain familiar, dia sering digunakan di tingkat-tingkat SMK untuk memudahkan kalian dalam kegiatan pembelajaran, terutama pada kerusakan audio amplifier. Dua tujuan ini nanti kamu setelah ini diharapkan bisa memperbaiki kerusakan macam-macam penguat audio. Jadi anak-anak sekalian semua, setelah kalian menganalisis ya, menganalisis ketemu, nanti kamu diharapkan bisa menandai atau menemukan hal-hal yang rusak di situ. Kemarin Pak Guru sudah trouble itu kasusnya sama dari ketiga kelompok itu. Nanti kamu analisis rusaknya di mana, kemudian kalian tandai, kamu bisa menemukan. Nah, setelah ditemukan, diharapkan anak-anak bisa memperbaikinya. Setelah itu yang keempat adalah mengatasi kerusakan macam-macam penguat audio dengan benar. Nah, anak-anakku sekalian semuanya, jadi setelah salah satu contoh OCL ini kalian bisa menangani, maka kalian diharapkan bisa memperbaiki macam-macamnya ya. Baik OCL, penguat kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, semuanya hampir mirip dan sama. Cara kerjanya sama. Kemudian cara mengatasinya juga sama. Nah, ini yang perlu saya sampaikan pada anak-anakku sekalian semua, bahwa namanya memperbaiki
Audio amplifier adalah kalian diharapkan bisa menganalisis dengan teliti. Paham ya anak-anakku? Oke, setelah mengetahui tujuan, maka Bapak mengambil kompetensi dasar. Ini ada 3.4 dan 4.4 ya. Ada menganalisis kerusakan macam-macam penguat audio. Untuk pertemuan hari ini Bapak hanya difokuskan untuk menganalisa saja ya. Kemudian nanti pertemuan berikutnya bisa diperbaikan kerusakan. Berarti tugas anak-anakku sekalian semua berdasarkan LKPD yang tadi saya bagikan, nanti anak-anak hanya menganalisis menggunakan alat. Setelah menemukan analisis tersebut, kalian tandai dan tulis di situ ya, kerusakannya apa, penyebabnya juga apa. Itu sudah ada kolomnya di situ, tinggal dituliskan saja. Kita lihat apa sih yang namanya amplifier. Nah, ini amplifier adalah sebuah penguatan ya, dan dia bisa menguatkan audio berkali-kali lipat. Yang tadinya suaranya 2, setelah masuk sebuah amplifier sini, ini bisa 8, bisa 10 karena pengalinya lebih besar ya. Kemudian di dalam sebuah amplifier ini ada inputan, ada output. Nah, lihat anak-anak sinyal di bawah ini ya. Setelah masuk dalam sebuah amplifier, maka keluarannya akan lebih besar. Ini gambarnya kenapa kecil Pak? Karena sudah dikuatkan oleh amplifier sehingga outputnya menjadi besar. Paham ya anak-anak? Oke, yang berikutnya. Kalau kita lihat ini gambar apa? Nah, amplifier. Ini pada saat kondisi rusak. Nah, ini sama dengan anak-anak modul yang di depan kalian itu ya. Di sini ada namanya penguat akhir ya. Kemudian ada trafo, ada catu daya. Kemudian ada namanya amplifier. Ini saya bagi menjadi 4 supaya kalian mudah untuk menganalisisnya ya. Coba kita lihat sebelum kita masuk ke sini, kita lihat skemanya terlebih dahulu ya, biar anak-anak lebih paham. Nah, perhatikan. Ini adalah rangkaian tadi yang saya sebutkan ya, skema rangkaian OCL 150 watt. Nah, dari rangkaian ini anak-anakku sekalian semua diharapkan bisa menganalisis kerusakan pada OCL 150 watt. Pak, cara kerjanya seperti apa? Oke, saya terangkan. Di sini ini ada inputan ya. Ingat, ini ada C1, biasanya nilainya 100 nanofarad. Nah, C1 di sini adalah sebagai kopling atau filter ya. Kemudian setelah masuk ke filter, ini diteruskan ke dalam sebuah preamp. Ada yang tanya tentang preamp anak-anakku? Namanya siapa Mas? Rangga. Nama Rangga. Oke Mas Rangga. Yang ditanyakan oleh Mas Rangga sebelum saya lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan preamp? Oke. Preamp adalah sebuah penguat awal. Jadi preamp ini sangat penting untuk menguatkan di awal sinyal masukan yang masuk di awal ini ya. Saya terangkan lebih lanjut lagi ya. Secara garis besar preamp adalah penguat awal atau amplifier. Paham ya? Berarti penguat awal. Setelah masuk ke penguat awal, preamp ini diberi tegangan oleh sebuah dioda atau regulator, fungsinya di sini ya. Regulator tersebut dia memberikan sebuah tegangan ke dalam ya. Tadi sampai dengan regulator ya, memberikan tegangan ke dalam sebuah preamp ya. Setelah memberikan sebuah tegangan dalam preamp, nanti preamp ini bisa bekerja melalui
tegangan yang disalurkan melalui Q1 emitor. Nah, apa sih Q1 emitor ini? Ya. Q1 emitor ini fungsinya untuk menyalurkan arus ke dalam sebuah preamp, ya. Paham ya? Nah, ini muncul lagi layarnya, ke dalam sebuah preamp. Nah, preamp inilah yang berfungsi sebagai penguatan. Nah, ini tadi sampai sini ya. Saya terangkan dari sini. Ini ya. Ini preamp. Ini diberi tegangan oleh sebuah dioda. Ini fungsinya sebagai regulator tegangan. Ya. Masuk ke dalam sebuah Q1 ini ya. Q1 sini, kemudian dia memberikan tegangan ke dalam sebuah preamp. Setelah preamp ini menguatkan input yang masuk, maka preamp ini langsung menyalurkan ke dalam penguat buffer atau penyangga. Nah, fungsi dari buffer atau penyangga ini adalah sebagai pemecah antara inverting dan non inverting atau positif dan negatif. Nah, setelah ini dipecah, ini belum kuat ya buffer ini, maka dia dikuatkan oleh sebuah rangkaian driver. Nah, driver sini juga belum kuat untuk memunculkan namanya suara, maka perlu dinamakan dengan penguat akhir. Ada yang ditanya anak-anakku tentang penguat akhir? Siapa? Namanya siapa? Sekar Arum. Sekar Arum, silakan Mbak Sekar. Ciri-ciri penguatan akhir itu apa? Oke ya. Terima kasih Mbak Arum. Ya. Ciri-ciri penguat akhir ini yang pertama adalah mudah panas. Kenapa kok mudah panas? Karena inilah yang menguatkan berkali-kali lipat dibanding penguat-penguat sebelumnya. Karena ini yang membawa beban untuk menghasilkan audio yang lebih besar dibandingkan dengan inputan tadi. Tanpa adanya suatu penguat akhir, maka suaranya tidak akan jelas dan tidak akan baik. Ya, makanya di dalam sebuah penguat akhir perlu dipasang yang namanya heatsink ya. Heatsink itu adalah sebuah pendingin yang fungsinya untuk mendinginkan transistor sebagai penguat akhir. Makanya anak-anakku sekalian semua, kalau dalam pemasangan penguat akhir maka perlu diberi heatsink. Tanpa heatsink maka umurnya tidak akan lama, paling 1 jam 2 jam otomatis panas dan konslet. Paham ya? Oke, saya lanjutkan karena udah paham. Dari skema ini saya pecah lagi. Nah, ini kemarin Pak Dirman oret-oretan ini. Nah, dari skema ini di sini ada skema driver. Nah, ini skema driver, kemudian di atas adalah preamp. Kita terangkan di preamp dulu. Preamp ini fungsinya untuk memasok inputan ke dalam sebuah driver sebelum disalurkan pada sebuah power amplifier. Ini kalau saya gambarkan secara detail seperti ini fungsi preamp ya, di atas. Kemudian yang bawah ini adalah bawah sebelah kanan ya, ini adalah sebuah driver, sebelah kiri masih preamp. Kita lihat dia memberikan sebuah sinyal masuk melalui basis. Nah, dari basis ini dia meneruskan melalui kolektor ke dalam power amplifier ini sehingga bisa muncul yang namanya suara. Lihat, pada saat kalian melihat modul yang di depan kalian, nah di sini ada kondisi. Kemarin Bapak trouble hanya ada 3 permasalahan. Ada hubung singkat, ada putus atau open, nah, terbuka, kemudian ada bocor atau lag egg. Nah, ini nanti tugas anak-anak hanya
menganalisa saja dan menandai komponen apa yang rusak, kemudian dituliskan di dalam sebuah lembar kerja. Oke, kita lihat yang pertama transistor dulu ya. Transistor sebuah komponen aktif. Nah, ikutnya komponen aktif, dia berfungsi sebagai penguat. Nah, kalau di dalam sebuah amplifier transistornya ini rusak, otomatis dia tidak memiliki yang namanya penguatan ya. Karena rusak, di samping bisa memberikan arus, dia juga bisa menguatkan yang namanya sinyal penguatan. Bagaimana Pak cara mengetahui transistor itu baik atau tidak, rusak atau tidak? Kita lihat. Saya gambarkan dua buah transistor. Ya. Di sini jenisnya ada PNP, ada NPN. Ya. Kita lihat, yang jenisnya PNP otomatis basisnya itu di prop warna merah. Kemudian kalau misalkan NPN berarti basisnya di prop hitam. Itu salah satu ciri-ciri transistor ya. Ada dua jenis PNP dan jenis NPN ya. Dan kita lanjut. Kalau yang resistor gampang. Resistor itu boleh bolak-balik ya. Contoh rusaknya seperti apa Pak? Ini rusaknya apabila nilai pada sebuah multimeter ini tidak sesuai dengan nilai yang ada di resistor. Misalkan di sini ada 200 ohm. Di sini nggak ada 200, apa 10 atau berapa, otomatis rusak. Kemudian dioda. Ya. Anak-anakku pasti tahu ya namanya dioda ya. Dioda adalah forward, arus maju. Apabila kita beri tegangan maju ya, dia akan bekerja. Dioda ini memiliki dua kaki, anoda dan katoda, positif dan negatif. Ya. Pada saat kita colokan dia bekerja. Ya. Tapi kalau dia tidak bekerja, dia mati, perlu diganti ya. Karena ini ikutnya forward. Sekarang kita lihat yang kapasitor satu lagi. Nah, kapasitor ini ada jenis kapasitor yang good atau yang baik. Ya. Apabila kita beri sentuh dengan multimeter, ya, kemudian ada dua kaki sama merah dan hitam, kemudian propnya di posisi ohm 10 kali. Apabila dikasih hambatan itu dia bergerak tapi kembali lagi, otomatis dia bagus. Tapi apabila ini tidak bergerak ya, seperti gambar ini, ia namanya open, rusak. Begitu juga dengan ini bergerak tapi tidak kembali lagi, namanya short. Nah, ini juga rusak. Dan ada lagi ini posisi di tengah-tengah ini ya, ini juga rusak. Oke anak-anakku, sekarang kita lihat ya video seperti ini ya. Ini cara memperbaiki OCL ya. Ini saya ambil videonya ya. Nanti anak-anakku juga bisa perhatikan. Diperhatikan videonya. Nah, ini jenis R7 ya. Dan ini tegangan basis ya. Nah, itu diodanya 0,7 volt. Nah, ini yang dimaksud dengan penguat akhir tadi ya. TP31 332.
Nah, ini tegangan bias naik turun dari Q5. Nah, ini gejala-gejala suara tidak jernih atau serak ya. Lihat, itu posisi di R300. Dan dioda yang 4 buah itu ya, ada 4 buah dioda sebagai regulatornya. Tolong dicatat dari video tadi untuk bahan kalian untuk menganalisis ya. Terutama di penguat akhir TIP 31 dan 41. R3 sebagai resonansi dan R6. Nah, pada saat gain tinggi maka suaranya pecah karena tidak stabil ya, antara inverting positif dan negatif, sehingga hambatannya perlu dinaikkan. Salah satu untuk mengatasi suara pecah karena resonansinya tinggi, maka perlu diberi hambatan yang besar. Apakah ada yang tanya tentang kapasitor? Ya, siapa namanya? Nama saya Amirul Musakim. Ya. Bagaimana cara mengetahui komponen elko itu rusak, Pak? Ya. Bagaimana cara mengetahui bahwa elko itu rusak atau benar nih, seperti Bapak terangkan tadi. Elko atau kapasitor ini ada 4 posisi ya. Pada saat rusak, nah ini saya terangkannya rusak dulu. Pada saat rusak ya, kita cek pakai multimeter, jarum tidak bergerak sama sekali, ini udah otomatis open ya. Begitu juga sebaliknya, bergerak tapi tidak balik lagi, berarti ini short. Atau di tengah-tengah seperti ini ya. Nih, saya terangkan tadi ya, bocor ya. Atau posisi di tengah, dia tidak balik atau tidak langsung ke fullnya untuk rank ini multimeter, dia berarti bocor. Berarti ada 3 kemungkinan. Kalau nggak bocor berarti open, kalau nggak open berarti short ya. Itu kerusakan pada sebuah kapasitor. Pak, posisi yang baik seperti apa? Nah, ini posisi yang baik adalah kita lihat ya. Di sini pada saat kita colokan probe merah dan probe hitam, ini bergerak kemudian kembali lagi ke 0. Ini posisi kapasitor yang baik. Paham ya? Oke. Sekarang anak-anakku, di situ ada lembar kerjanya, silakan mulai dianalisis ya. Nanti kalau seandainya belum paham bisa ditanyakan langsung ke Pak Dirman atau saya. Silakan kerja kelompok dimulai, nanti setelah selesai nanti bisa untuk presentasi tiap kelompok, nanti kelompok lain untuk menanggapinya. Silakan. Waktunya 30 menit ya. 1 menganalisis, kemudian 1 menulis, kemudian 1 membaca di multimeter. Silakan. Ditulis di buku biasa dulu ya, nanti setelah fix kemudian disalin berdasarkan rangkaian ini ya, skema ini. Anak-anak melihat di situ juga sudah ada skemanya ya. Lihat di skema ini dulu ya, dari outputnya. Kalau dari output sudah tidak ada sinyal yang masuk ya, sedangkan yang ada hanya arus DC-nya, itu otomatis rusak. Itu tidak boleh dicoba di speaker. Kalau dicoba, konsekuensinya bisa jebol atau rusak speakernya ya. Itu ada yang short. Silakan dianalisa terlebih dahulu, kemudian nanti kalian tandai yang sekiranya rusak. Di sini ada inputan, nah, masuk ke C1 sebagai kopling, kemudian menguatkan ke dalam sebuah preamp. Lah dari preamp ini nanti
diberi tegangan oleh sebuah regulator sehingga bisa meneruskan ke dalam buffer atau penyangga. Penyangga ini meneruskan ke dalam sebuah penguat driver. Driver ini baru ke penguat akhir sehingga bisa munculkan yang namanya suara berkali-kali lipat. Silakan dianalisa anak-anakku ya, waktunya 30 menit. Nanti setelah itu presentasi masing-masing kelompok. Jangan lupa ditulis, kemudian ditandai komponen-komponen apa aja yang rusak, kemudian mengatasinya seperti apa. Satu daya trafo. Ini trafo ya. Kemudian ini satu daya. Trafo ini memberikan tegangan. Ini masih AC. Ini tidak boleh dipegang ya. Masuk sini. Dan setelah masuk sini, ini satu daya menyalurkan ke dalam sebuah tegangan amplifier ini ya. Ini baru keluar output. Nah, outputnya dari sini ini output. Nah, ini inputannya sini. Ini input, output, ini satu dayanya. Silakan dilanjutkan. Kita lihat di trafonya ya, trafonya masih bagus. Kemudian ini trafo masuk ke dalam satu daya ini satu daya. Satu daya melanjutkan memberi tegangan untuk OCL ini, amplifier ini. Ini kebetulan sudah ada tone kontrolnya ya. Beri tegangan tone kontrol juga sehingga bisa mengeluarkan suara lewat sini ya. Silakan ditulis berdasarkan hasil analisa kalian. Yang belakang paham ya? Iya, tulis. Oh iya, jangan lupa ditulis kelompok sama namanya. Di LKPD-nya itu ada itu. Di bagian depan ditulis nama kelompok kalian masing-masing beserta anggotanya. Nama kelompok berarti ketuanya ya, tulis. Kemudian jangan lupa hati-hati pada saat menganalisis karena berhubungan dengan arus. Jangan asal megang ya, utamakan keselamatan kerja. Perhatikan, jangan lupa ini ditulis nama kelompoknya, ketuanya siapa, anggotanya ditulis di bawahnya. Sebelum kalian menulis kerusakan, kamu baca terlebih dahulu. Nah, ini ada informasi singkat nih tentang OCL 150 watt. Nah, ini diperhatikan, kalian analisa dari situ. Dari modul itu kamu samakan dengan rangkaian skema ini ya. Disamakan kira-kira kerusakannya sebelah mana, diukur dulu pakai multimeter. Langkah kerjanya di bawahnya ya. Ambil peralatan bahan praktek, kemudian kamu amati bagian-bagian rangkaian amplifier yang sudah terdapat kerusakan, kemudian didiskusikan dengan teman-teman kalian ya. Jadi diharapkan kalian tiap kelompok bisa bekerja sama ya. Kemudian setelah itu kalian menemukan komponen yang rusak, baik berupa kondisi fisik ataupun gejala kerusakan pada rangkaian tersebut. Yang pertama dilihat apakah dari fisiknya itu sudah rusak atau belum. Kalau dari fisiknya bagus, kemudian kalian analisa menggunakan multimeter berdasarkan modul yang kalian hadapi depan itu ya. Kemudian cek komponen yang rusak. Setelah itu kalian boleh copot, kemudian dicek apakah rusak atau benar. Kalau masih benar dipasang lagi, kamu ambil jalur yang tadi mengarah ke depan ya. Dari output terus sampai dengan
inputan, arahnya ke situ. Kemudian nanti hasilnya dicatat di tabel ini ya. Ini ada tabel, ditulis di sini gejala kerusakannya apa, hasil analisanya seperti apa atau sebab akibatnya. Silakan, masih ada waktu 20 menit. Jangan lupa dianalisa dari yang paling output untuk memudahkan kalian mencari kerusakan. Ditulis sebab akibatnya kenapa kok bisa rusak, ditulis alasannya seperti apa ya. Nanti dicocokkan dengan hasil punya Pak Dirman yang sebenarnya ya. Itu hasil kerusakannya sama, kemarin saya trouble dari kelompok 1, 2, 3 sama semua ya. Tinggal kalian menganalisanya seperti apa. Jangan lupa saya ingatkan lagi, lihat di skemanya ini ya. Ini disamakan dengan modul yang di depan kalian. Ini sama, rangkanya pakai ini. Boleh disalin di LKPD-nya untuk merepresentasikan hasil analisis masing-masing kelompok. Ditulis, kemudian sebelum ditulis dicek dulu pakai multimeter. Setelah rangkaiannya kamu buka, komponennya dilepas, dicek kondisi seperti apa komponen tersebut. Kalau seandainya rusak, maka ditulis rusak. Kalau kondisi open, maka ditulis open ya, ada keterangannya ya. Jangan semuanya rusak ya. Rusak itu kenapa? Apakah open? Apakah short? Atau bocor ya. Kalau bocor itu berarti indikatornya jarum hanya di tengah, tidak pulang lagi atau lurus sampai dengan full rank ini ya. Ini bocor. Kalau posisi open berarti ini jarum tidak bergerak, masih posisi 0. Kalau posisi short berarti jarum full. Kemudian jangan lupa resistor juga sama, harus sesuai dengan nilai yang ada di resistor ya. Kemudian jangan lupa yang ini sering terbalik ini, transistornya. Pada saat identifikasi transistor, kamu lihat probnya dulu, apakah merah atau hitam. Kalau merah berarti PNP, kalau hitam berarti N. PN itu jenisnya, karena transistor jenisnya ada 2. Kemudian kita lihat ya, apakah ini rusak, baik PNP maupun NPN-nya. Dilihat dari kondisi fisik, kemudian dilihat dari cara menganalisa atau menganalisis sebuah rangkaian. Bisa bocor, bisa terbuka atau putus atau open atau hubung singkat ya. Lebih detailnya ya dilihat di preamp dan block driver. Nah, ini saya gambarkan, sebelah kiri adalah preamp, sebelah kanan adalah driver. Kemudian bagiannya dilihat ya. Ini ada trafo ya, trafo ini memberikan arus ke dalam sebuah catu daya. Nah, catu daya ini yang memberikan tegangan kepada amplifier atau OCL 150 watt. Nah, ini yang tadi saya terangkan, penguat airnya adalah ini harus diberi namanya heatsink, ini pendingin ini. Tanpa ini usianya tidak akan lama karena ini akan panas tanpa adanya suatu heatsink, sehingga ini bisa normal, bisa stabil suaranya. Oke, sudah. Sekarang
Masing-masing kelompok maju, silakan kelompok 1 maju untuk presentasikan. Silakan kelompok 1 ya. Bertiga semuanya maju semuanya ya. Awas Mas, biar itu. Silakan. Dibacakan berdasarkan hasil analisa, kemudian kalian menemukan apa di situ ya. Oke. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 3 anak. Yang pertama Rangga Suta Maulana, yang kedua Ibnu Arosak, yang ketiga Silva Kurnia Azizah. Ya, silakan. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil Menganalisa hasil kerusakan atau sebab akibat dan gejala kerusakan. ya, silakan Yang pertama, dibacakan. gejala kerusakan tidak ada suara maupun desis. Analisa kerusakan atau sebab akibatnya adalah rangkaian amplifier OCL tidak mendapat satu tegangan sinyal masukan konslet. Ya. Yang kedua, gejala kerusakan adalah ada suara tetapi tidak normal atau serak. Ya, Hasil analisa kerusakan atau sebab akibatnya adalah kerusakan pada transistor penguat awal sehingga sinyal keluaran cacat. 3. Gejala kerusakan ada suara tetapi kecil. Hasil analisa kerusakan atau sebab akibatnya adalah kegagalan pada transistor akhir. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Apakah ada pertanyaan anak-anakku? Tidak ada. Lanjut kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Perkenalkan diri, kemudian nama anggotanya siapa saja, dan baru mempresentasikan hasilnya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. 1 Sahrul Abilasani, 2 Muhammad Rizky Fakur Rahman, 3 Resti Anggriani, 4 Sekar Arum. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil menganalisis gejala dan sebab akibat kerusakan amplifier. Gejala kerusakan 1. Tidak ada suara maupun desis. Ya. Hasil analisis kerusakan, rangkaian amplifier OCL tidak mendapat satu tegangan sinyal masuk konslet. 2. Ada suara tetapi tidak normal atau serak. Kerusakan pada transistor penguat awal sehingga sinyal keluar cacat. 3. Ada suara tetapi kecil. Hasil analisis kegagalan pada transistor akhir. Sudah? Sudah. Oke, ada tanggapan kan anakku? Belum paham ya? Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Menyenangkan? Yang kedua, apakah pembelajaran ini Pak Guru menerangkan dengan cepat sehingga kamu tidak paham? Tidak ya, berarti paham ya? Oke, kalau paham silakan salah satu ketua kelas nanti memimpin doa. Jangan lupa nanti Pak Guru akan memberikan tugas di grup WA kalian. Nanti Pak Guru share, apabila ada yang kurang paham bisa melihat di portofolionya Pak Guru atau Google Sheet-nya. Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya kita ke materi yaitu
memperbaiki amplifier. Berarti hari ini menganalisa, berarti minggu depan memperbaiki amplifier serta mengganti komponen-komponen yang ada pada amplifier. Silakan kalau tidak ada pertanyaan, ketua kelas untuk memimpin doa. Disiapkan, Mas. Tempat duduk, siap. Berdoa, mulai. Oke, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.